Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2022. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan, buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 171 ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Puji Tuhan. Saudara, tahun 2021 baru saja kita lewati. Dan tentunya banyak sekali kenangan yang telah mengisi hidup kita yang kita lalui. Di sepanjang tahun kemarin, setiap kita pasti mengalami dinamika hidup yang luar biasa. Baik, buruk, sehat, sakit, berhasil, gagal, masalah datang silih berganti, mewarnai hari-hari kita. Mungkin tidak sedikit dari kita yang meninggalkan tahun 2021 dengan sedikit rasa kecewa di dalam hati, oleh karena mungkin semua harapan dan keinginan kita belum juga terwujud. Doa-doa kita hingga detik ini belum juga beroleh jawaban. Meski demikian, jangan sekali-kali kita menyalahkan keadaan ini, saudara. Jangan kita menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Hal utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah menguji pekerjaan kita sendiri. Dengan kata lain, mengoreksi diri kita. Rasul Paulus menasihati, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Memasuki tahun baru, tahun 2022 ini, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Karena janjinya adalah iya dan amin, saudara. Janji Tuhan bagi umatnya tidak pernah berubah dan tetap berlaku. Orang-orang di luar Tuhan mungkin akan berkata bahwa tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun kesuraman, atau tahun yang menakutkan. Sehingga mereka menghadapi tahun baru ini dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Namun bagi orang percaya, apapun keadaannya, kita harus percaya janji dan perkataan Tuhan, saudara. Salomo menasihati, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Meski dunia dipenuhi dengan goncangan dan ketidakpastian, anak-anak Tuhan tidak seharusnya turut bergoncang, sebab kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sungguh benar apa yang disampaikan pemazmur bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan bagi orang percaya. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, sudah terlalu lama bangsa Israel hidup sebagai budak di tanah Mesir yang menyebabkan kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan sampai suatu ketika harapan itu muncul saat Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan ke tanah perjanjian. Hal ini menjadi bukti bahwa hati Tuhan dekat dengan umatnya yang sengsara dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, segala bentuk kesengsaraan, penderitaan, persoalan, selalu ada jalan keluarnya. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan. Untuk itu, di tahun yang baru ini, mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, saudara.
Tetap nantikanlah Tuhan dengan penuh ketekunan sampai Ia bertindak. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa waktu yang sudah lewat tidak mungkin diputar kembali. Adalah sia-sia jika kita terus meratapi nasib dan murung memikirkan kegagalan atau luka di masa lalu. Ini hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuan kita. Kehidupan di tahun 2021 hendaknya kita jadikan pengalaman berharga. Segala ujian dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di tahun yang kemarin adalah pelajaran berharga agar kita dapat hidup lebih baik lagi. Itu adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama di tahun yang baru ini, marilah kita memiliki tekad seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari melangkah ke depan dengan penuh iman dan disertai perbuatan. Pada saatnya, kita pasti akan melihat mujizat dan karya-karya Tuhan yang besar dan ajaib terjadi. Banyak orang dihantui oleh rasa takut dan khawatir melihat kenyataan yang ada. Namun sebagai orang percaya, kita harus berani berkata bahwa tahun baru adalah tahun penuh pengharapan. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menata langkah baru. Supaya dalam tahun yang baru ini, kita dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi. Doa-doa kita terjawab dan ada terobosan baru di segala aspek kehidupan kita. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia senantiasa, saudara. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia berarti kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Sebagai tanda bahwa kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perkataan ataupun perbuatan, semata-mata kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Paulus menasihati, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, mari kita hadapi tahun baru ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan dan jadikan tahun 2022 ini menjadi tahun pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami ada sampai detik ini. Terima kasih buat tahun 2021 yang sudah kami lewati. Dan saat ini kami sudah menginjakkan kaki kami di tahun yang baru, 2022. Jika dunia berada di ketidakpastian, tetapi kami anak-anak Tuhan bersyukur, Tuhan bawa kami ke dalam rencana Tuhan yang penuh dengan harapan. Tuhan, di tahun ini kami rindu semakin dekat dengan Tuhan, memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2022 ini menjadi tahun pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di hari yang baru ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat tahun baru 2022. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.